Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji marilah kita selalu mengucapkan atas kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah fala tuhsuha wa innal insana la zalumun kafar. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan apa yang telah engkau pinta. Apabila engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kau tidak bisa menghitungnya. Bahwasanya manusia termasuk orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Jalla wa'ala. Dan merupakan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, katakanlah bahwa dengan karunia Allah, bahwa dengan rahmat Allah, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Dan karunia yang Allah berikan kepada kita lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah atau Buqiyah, beliau mengatakan berkaitan tentang firman Allah Azza wa Jalla, qad taradal aqwal as-salaf min al-mufassirina fi anna murada bihi ni'matul Islam wa sunnah. Bahwasanya berkata para ahli tafsir salaf berkaitan tentang bifadlillahi wa birahmatihi, yaitu berkaitan tentang nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istri beliau, anak-anak beliau, kepada para seluruh sahabat, dan semoga Allah meridhai kita untuk berjumpa di surganya kelak. Allahumma amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwat karimat al-hadiruna wal hadirat, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Pertemuan perdana kali ini kita akan membahas sebuah kitab karya Imam
An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Dikatakan Arba'in dikarenakan jumlah hadisnya 42 hadis. Kita akan membahas tentang urgensi niat, pentingnya niat ketika kita ingin melakukan suatu amalan. Yang terkenal pada zaman Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mengumpulkan hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Tidaklah Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi, melainkan di dalamnya untuk membahas cakupan global berkaitan tentang pokok-pokok inti dalam ajaran agama Islam. Pokok-pokok inti dalam ajaran agama Islam. Maka dikatakan hadis-hadis dari Arba'in An-Nawawi merupakan hadis Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Ma qalla mabnahu wa 'azama au ajalla ma'nahu. Lafaznya atau ungkapannya singkat namun mengandung makna yang begitu luas, mengandung makna yang begitu dalam. Pada zaman tabi'in yang terkenal mengumpulkan hadis-hadis Jawami'ul Kalim, perkataannya, ungkapannya singkat namun maknanya dalam dan luas, yaitu Abu Amr bin Salah rahimahullah ta'ala. Beliau selalu senantiasa mengimlakkan, mengkaji hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim. Kemudian terkumpullah 26 hadis. Setelah itu Imam An-Nawawi menambahkan, jadilah hadisnya 42 hadis. Kemudian datang Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menambahkan 8 hadis. Maka total keseluruhan hadisnya 50 hadis. Kutip kecil ini, meskipun kecil, hadis di dalamnya hadis-hadis yang mungkin terbilang sedikit, namun cakupannya membahas tentang ranah akidah, ranah fikih, ranah muamalat. Kita akan bahas, kita akan berbicara sedikit berkaitan tentang biografi singkat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, nama asli beliau Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah ta'ala. Beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau meninggal pada abad ke-7. Dikisahkan sejak kecil beliau merupakan seorang yang alim, seorang yang soleh. Bahkan ketika teman-temannya seusia beliau yang gemar bermain, namun beliau sering menolak ajakan teman-temannya. Karena apa? Karena ingin membaca Al-Quran, karena ingin menghafal Al-Quranul Karim. Bahkan dikisahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, satu hari beliau makan hanya satu kali. Karena bagi beliau makan itu sangat membuang waktu. Dan beliau juga tidur dalam kondisi duduk, tidak ingin terlena apabila ia tidur berbaring, karena akan menghabiskan waktu beliau untuk belajar, mentadabburi Al-Quran, menulis karya-karya ilmiahnya. Dikatakan bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal pada usia yang cukup muda, 45 tahun. Namun Masya Allah, khazanah ilmiah yang beliau catatkan, yang beliau karyakan, bisa kita rasakan sampai hari ini.
seperti kitab yang akan kita bahas Arba'in An-Nawawi, kemudian dalam kitab fikihnya Kitabur Rawdah, dan banyak lagi kitab karya beliau. Dan juga terkenal kitab karya beliau yaitu Riyadhus Shalihin. Sebuah pondok-pondok atau majelis-majelis ilmu, melainkan di dalamnya mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Maka keberkahan umur, bisa jadi umurnya singkat namun karyanya luar biasa dan bisa menjadikan amal jariah bagi dirinya. Urgensi niat. Pentingnya kita mempelajari niat. Mengetahui niat kita sudah benar atau belum. Maka kita akan bahas hadis pertama, an Amirul Mu'minin Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia capai, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrahkan kepadanya. Innamal a'malu binniyati. Innama hanyalah. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh atas apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana pentingnya kita mengetahui niat. Karena niat, sebagian ulama mengatakan litamyiz, untuk membedakan. Yang pertama, membedakan antara amalan satu, antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, membedakan antara ibadah dan adat. Kemudian berkaitan tentang niat, antara dia ikhlas lillahi ta'ala atau karena orang lain, atau karena selain Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Apabila seseorang masuk ke dalam masjid, mungkin ia meniatkan salat qabliyah zuhur 4 rakaat, atau mungkin ia meniatkan salat zuhur. Dan mungkin apabila seseorang ingin membayar zakat, namun ia ingin juga bersedekah. Ketika ia bersedekah, niatnya niat sedekah. Berbeda mungkin apabila sedekahnya itu, meskipun sedekahnya itu
sama nisabnya seperti zakat yang akan ia bayar, maka tetap niat dia bersedekah, bukan niat berzakat. Membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian membedakan antara ibadah dan adat. Membedakan antara ibadah dan adat. Apabila seseorang ketika di malam hari ia berhubungan dengan istrinya, kemudian ketika ingin melakukan sholat fajar, dia hanya mandi untuk menyegarkan badannya, hanya mandi untuk membersihkan badannya, namun tidak meniatkan untuk mandi junub, maka amalannya ketika ia melakukan sholat subuh, maka dia hendak mengulang sholat subuh tersebut. Karena apabila dia hanya mandi untuk menyegarkan badan, mandi untuk membersihkan badannya, maka sholat subuhnya wajib ia ulang. Karena hakikatnya dia belum mandi. Karena dia hanya mandi biasa, mandi untuk membersihkan badan, untuk menyegarkan badan, tidak mandi junub. Taib. Dan kemudian dalam redaksi hadis ini Rasulullah SAW mencontohkan sebuah amalan yang besar di sisi Allah, sebuah amalan yang agung, yaitu hijrah. Hijrah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya at-tarku, meninggalkan dari kebiasaan buruk, meninggalkan dari kebiasaan yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala, menuju hijrah dia ke jalan yang lebih baik, meninggalkan suatu perkara-perkara yang buruk tersebut, menuju ke jalan yang lebih baik, bertaubat. Namun sebagian mengatakan bahwasanya hijrahnya seperti para sahabat hijrah dari kota Makkah ke Madinah, karena ingin menyelamatkan agamanya, karena ingin menyelamatkan tauhidnya, maka hijrah. Namun apabila hijrahnya itu untuk dunia, bukan untuk Allah Jalla wa'ala, maka tidak bernilai pahala. Apabila hijrahnya untuk mencari wanita yang akan ia nikahi, maka berhati-hati. Kata Nabi SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Dan Nabi SAW bersabda, innal mar'ata aurah, idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Jadi tak kala ia keluar, maka syaitan itu menghiasi dia. Seolah-olah laki-laki memandang dia tuh luar biasa cantiknya. Apalagi waliyadzubillah, wanita-wanita yang mungkin tersingkap auratnya. Ini sangat fitnah. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam dan masuk dalam 70 bab masalah fikih. Luar biasa agungnya hadis ini. Kemudian Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, hadis tentang niat termasuk 30 bab masalah ilmu. Masalah ilmu. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, merupakan pokok-pokok Islam terangkum dalam 3 hadis. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyati, hadis dari Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Kemudian yang ketiga, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Hadis dari Nu'man bin Bashir. Hadis 3 hadis pokok dalam Islam. Yang pertama tentang niat. Yang kedua
barang siapa yang mengadakan suatu perkara baru yang tidak ada dalam ajaran kami, maka ia tertolak. Dan yang ketiga, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Maka suatu perkara yang syubhat hendaknya kita jauhi. Suatu perkara yang syubhat hendaknya kita jauhi. Dalam innamal a'malu binniyat, amalan-amalan, amal jamak dari amal, seluruh perbuatan-perbuatan, maka masuk ke dalamnya fikiran, perkataan, perbuatan. Yang mana dikisahkan Al-Walid bin Mughirah, yang mana ia selalu berusaha ingin mencela Al-Quran sampai termaktub, sampai Allah firmankan dalam surat Al-Muddathir, "Tsumma nazar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbar wastakbar, faqala in hadza illa sihru yu'sar, in hadza illa qaulul bashar." Dia berpikir bagaimana caranya ia mencela Al-Quran. Dia bermuka masam, bermuka cemberut, tidak menerima kebenaran. Dia sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Dia katakan bahwasanya Al-Quran ini perkataan sihir orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Perkataan ini, Al-Quran, hanya perkataan manusia biasa. Namun Allah Jalla wa'ala mengatakan, berfirman, Sa'uslihi sakar, sa'uslihi sakar. Kelak akan aku masukkan dia ke neraka sakor. Neraka sakor merupakan neraka yang begitu dalam, yang dijaga oleh 19 malaikat. Yang dijaga 19 malaikat yang bengis. Ketika ingin masuk ke neraka sakor, maka jantungnya manusia, otaknya, badannya seluruhnya melepuh dan terbakar. Kemudian dipulihkan lagi. Neraka sakar untuk orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang menafikan adanya hari pembalasan, orang-orang yang sombong, merasa dirinya benar. Hari ini kita ketahui bahwasanya pendapat pandangan liberal yang mengatakan bahwasanya Al-Quran hari ini tidak relevan dengan yang waqi', dengan yang terjadi hari ini. Dia mengatakan bahwasanya jatah warisnya wanita itu seharusnya lebih besar dari jatah warisnya laki-laki. Dia tidak terima atas ketetapan yang Allah buat. Wal iyadu billah. Dia mengingkari lidzakari mithlu hadzal unsayain. Jatahnya laki-laki 2:1 dengan wanita. Namun dia enggak terima. Dia mengatakan bahwasanya wanita yang banyak mengurus orang tua nanti, maka wanita yang berhak mendapatkan waris lebih banyak. Tidak bisa. Allah sudah tetapkan Al-Quran mutawatir, tidak bisa diubah. Kalamullah, perkataan Allah, tak bisa kita. Sebagai manusia yang lemah, makanya kita harus berhati-hati dengan sebagian ahlul ra'yi, ahlul hawa, yang berpikir argumen akal dia saja, berpikir dengan hawa nafsu saja, tidak bisa. Ingin mengubah ketetapan dari Al-Quran, tidak bisa. Kalamullah. Beda halnya mungkin undang-undang yang mungkin itu diciptakan oleh manusia, bisa diubah. Namun Al-Quran, waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara demikian. Niat merupakan suatu hal yang sangat urgent, suatu hal yang sangat penting. Apabila seseorang berniat kebaikan, maka akan memperoleh kebaikan tersebut. Maka apabila niatnya untuk keburukan, maka ia akan memperoleh keburukan tersebut. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, niat merupakan ruh, sedangkan sendi-sendinya adalah amalan. Apabila
amalannya buruk, maka balik lagi ke niatnya. Apabila amalannya baik, maka kembali niatnya. Karena sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan niat-niat mereka. Innama yub'atsun nasa yaumal qiyamah biniyatihim. Kelak di yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dengan niat-niat mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rabba qatilaini baina saffaini wallahu a'lamu biniyatihima." Ketika pertempuran di medan jihad, para sahabat mendirikan salat shaf demi shaf. Namun Allah tahu siapa di antara mereka niatnya lillahi ta'ala, atau karena riya, atau mungkin karena sum'ah, atau mungkin karena dunia. Al-hadiruna wal hadirat. Saudaraku, apabila kita beramal namun ada kandungan riyaknya di dalamnya, maka amalan kita gugur. Ingin membangun masjid, saya yang bangun ini, uang saya yang keluar ini, seluruh bahan saya yang beli. Ingin dikatakan dermawan, ingin dipuji orang lain, maka seluruh amalan sia-sia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi walau anna ahadukum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim walau nasifahu. Jangan pernah kalian meremehkan, jangan pernah kalian mencela para sahabatku, kata Nabi. Para sahabatku jangan pernah kalian cela. Meskipun engkau berinfak 1 gunung Uhud emas kau infakkan, itu tidak bisa, tidak setara dengan amalan sahabat meskipun hanya 1 mud. Bahkan setengahnya enggak ada. Maka oleh karena itu bukan amalan yang besar, namun niat dan ikhlasnya kepada Allah Jalla wa'ala. Fudail bin Iyad berkata, Al-khalis in kana lillah was-shawab was-sahih in kana ala sunnah. Yang mana amalan diterima apabila dia ikhlas karena Allah. Kemudian apabila amalan itu benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka untuk itu al-ikhwani wal ahwat al-kiram, selalu kita senantiasa memperbarui niat kita, menuntut ilmu karena Allah atau karena ingin dipuji oleh orang lain, berdakwah karena Allah atau ingin mencari uang, berjihad di jalan Allah atau ingin mengambil ghanimah, haji ke tanah suci ingin dijuluki Pak Haji, ingin dipuji orang lain. Selalu senantiasa kita memperbarui niat kita. Riya terbagi menjadi 3. Apabila seseorang beramal, dia sudah riya di awal, maka gugur pahalanya secara mutlak. Imam Ibnu Qayyim sangat keras dalam perihal ini. Apabila ia tengah melakukan amalan seperti salat, kemudian di tengah-tengah timbul rasa riyanya, timbul rasa sum'ahnya, maka apabila ia berusaha untuk menghilangkan riya tersebut, maka pahalanya tidak gugur. Namun apabila ia biarkan riya tersebut, Masya Allah, waduh, saya lagi sholat nih, di belakang ada calon mertua saya nih, Masya Allah, saya harus bagus-bagus sholatnya. Meskipun riya ini adalah amalan hati, hanya Allah yang tahu. Tapi jangan sampai amalan kita waliyadzubillah sia-sia dan tidak mengandung pahala. Dan yang ketiga adalah riya
di penghujung atau di akhir. Ketika dia melakukan amalan, ketika ia melakukan suatu ibadah, di akhirnya baru riya, maka sebagian para ulama jumhur mengatakan bahwa amalannya diterima dan mendapatkan pahala. Namun Imam Ibnu Qayyim sangat keras, meskipun di awal dan di akhir munculnya rasa riya dia, maka gugurlah pahalanya. Wallahu a'lam. Perkara niat tentang hijrah yang mana pindah dari negeri yang aman agar terselamatnya akidahnya, tauhidnya. Kemudian juga apakah niat harus dilafazkan? Apakah niat harus dilafazkan? Berbeda pendapat para ulama di sini. Yang pertama, pendapat Imam Syafi'i, meskipun ada dua pendapat. Ulama al-mutaakhirin mengatakan bahwasanya apabila ingin mengkokohkan niatmu, maka ucapkan atau lafazkan namun dengan sir, tidak perlu kuat-kuat. Seperti melakukan ibadah salat, karena orang sebelah kita sudah tahu niatnya mungkin ibadah salat zuhur sama berjamaah, maka ucapkan, lafazkan dengan sir. Namun sebagian pendapat Syafi'i mengatakan tidak perlu, karena niat iradatul qalbi al-amal taqarruban ila Allah, keinginan hati melakukan suatu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak perlu dilapaskan. Dan Nabi Muhammad SAW baik dari hadis yang sahih, yang dhaif, tidak pernah mengajarkan tentang niat itu dilafazkan. Bahkan tidak ada hadis. Ribuan para sahabat tidak pernah mengamalkan bahwasanya niat itu dilafazkan. Ingat, fa inna khairal huda huda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Maka kita ikuti petunjuk Nabi SAW. Jangan kita biasakan untuk menentang atau menyelisihi apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum anbiya'ihim." Apa-apa yang aku larang, apa-apa yang telah kularang untukmu, maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampumu. Maka orang-orang terdahulu binasa. Orang-orang sebelum kalian itu mereka binasa. Kenapa? Kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum anbiya'ihim, dan menyelisih nabi-nabi mereka. Dikatakan bahwasanya kita harus selalu senantiasa mengikuti orang-orang terdahulu dalam beramal, dalam berniat, biar amalan kita kecil namun besar di sisi Allah. Rubba amali saghir tu'adzihu, rubba amali saghir ta'zimuhu biniyah, wa rubba amalin kabir tusaggiruhu biniyah. Suatu amalan yang kecil bisa jadi di sisi Allah pahalanya besar, dan bisa jadi suatu amalan yang besar itu menjadi kecil karena niatnya. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum.
dapat kita bahwasanya niat termasuk amalan hati. Niat termasuk ke dalam keimanan dan juga termasuk dalam amalan hati. Wajib bagi setiap muslim mengetahui peletakan niatnya. Ketika ia melakukan amalan wajib, kapan ia harus melakukan amalan sunnah, maka kembalikan ke niatnya. Kemudian wajibnya bagi kita berhati-hati dalam perkara riya dan sum'ah. Selalu senantiasa perbaharui niat. Makanya para asatidzah selalu mengingatkan ikhwah talabul ilmi, aslihu niyatakum, aslihu niyatakum. Selalu senantiasa engkau perbaharuilah niatmu. Selalu senantiasa engkau perbaharuilah niatmu. Kemudian dahulu di zaman para sahabat, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin menyelamatkan tauhidnya, karena di Mekah dulu banyak mereka-mereka yang menyembah berhala, perang, sehingga mereka pindah dulu ke Madinah. Namun ingat, hari ini Mekah sudah menjadi Darul Islam, negeri Islam. Maka dikatakan la hijrata ba'dal fathi, maka tidak ada hijrah sesudah Fathul Mekah, karena Mekah sekarang sudah menjadi negeri Islam. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.